Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Marcelina Dwi Yunita Naek. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, program studi Administrasi Bisnis dengan NIM 11224020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sengketa merek yang berjudul Gajah Duduk, yang merupakan salah satu kasus hak kekayaan intelektual yang cukup menarik di Indonesia. Tujuan saya untuk membahas kasus kali ini ialah sebagai bentuk pemenuhan nilai dari mata kuliah hukum bisnis. Dan juga tujuan saya membahas materi kali ini ialah agar kita semua dapat memahami bagaimana hukum bisnis itu diterapkan dalam penyelesaian sengketa merek, dan juga untuk mengetahui dampaknya terhadap dunia usaha, serta mengambil pelajaran yang dapat diterapkan oleh para pelaku bisnis agar tidak mengalami kejadian serupa. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk kronologi permasalahan tersebut bisa kita lihat melalui website Digilaw, Solusi Perlindungan Kekayaan Intelektual Terbaik. Oke, jadi di sini kita langsung masuk saja ke pelanggaran merek dalam hukum Indonesia. Jadi dalam konteks hukum, pelanggaran merek sarung gajah duduk terjadi ketika seseorang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak. Jadi hal ini itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya pada pasal 100 ayat 1. Yang berbunyi, penggunaan merek yang sama secara keseluruhan untuk barang atau sejenis tanpa hak dapat dipidana. Yang artinya, penggunaan merek bukan hanya soal branding, tetapi juga menyangkut legalitas dan perlindungan hukum. Jadi kronologinya, kasus ini bermula dari penggunaan merek sarung gajah duduk oleh pihak yang tidak berhak. Jadi, merek tersebut merupakan merek terdaftar milik PT Gajah Duduk yang sudah dikenal luas di pasar Indonesia. Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Kanif, Direktur PT Pisma Abadijaya yang diduga. Yang pertama, menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, memproduksi dan memperdagangkan barang sejenis. Yang ketiga, tidak memiliki hak atas merek tersebut. Jadi, jaksa penuntut umum kemudian mendakwa terdakwa menggunakan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Merek. Oke, jadi kemudian ada pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, yaitu merek sarung gajah duduk. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Hakim mempertimbangkan beberapa hal utama. Yang pertama, adanya penggunaan merek yang identik dengan merek terdaftar. Yang kedua, digunakan untuk produk sejenis atau sarung. Dan yang ketiga, status merek gajah duduk masih aktif dan sah secara hukum. Jadi, dengan terpenuhinya unsur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Merek, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran merek. Oke, jadi yang kedua kita juga bisa melihatnya melalui website Jateng. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa kasus dugaan pelanggaran merek sarung gajah duduk itu di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pekalongan berakhir dengan vonis 1,5 tahun penjara dengan denda sekitar 1 miliar terhadap terdakwa. Namun putusan ini belum inkrah karena terdakwa mengajukan banding. Oke, jadi di website Radar Pekalongan, informasi seputar Pekalongan di sini. Di situ menjelaskan mengenai putusan banding kasus pemalsuan merek sarung gajah duduk. Majelis Hakim Banding PT Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan. Oke. Jadi adanya perkembangan baru terkait perkara pemalsuan merek sarung gajah duduk pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau PT Semarang. Oke, jadi Pengadilan Tinggi Semarang telah mengeluarkan putusan banding kasus pemalsuan merek sarung gajah duduk.
Banding ini diajukan terdakwa Muhammad Kanif selaku Direktur PT Pisma Abadi Jaya yang sebelumnya divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Pekalongan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Banding PT Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan. Jadi putusan banding kasus pemalsuan merek sarung gajah duduk ini sebagaimana telah dilansir Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP Pengadilan Negeri Pekalongan. Amar putusan banding nomor 4308 ini tertanggal 15 Agustus 2023. Majelis Hakim Banding dipimpin Hakim Ketua H. Mulyani SH MH bersama Hakim Anggota Santun Simamora SH MH dan Marcelus Muhartono SH. Jadi putusan banding kasus pemalsuan merek sarung gajah duduk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Banding PT Semarang memutuskan sebagai berikut. Dia mengadili yang pertama, menerima permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh terdakwa dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Yang kedua ada menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor 107 tanggal 7 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut. Dan yang ketiga menetapkan lamanya waktu terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500. Setelah membahas kasus permasalahan merek dari PT Gajah Duduk tersebut, kita bisa melihat dari sisi bisnisnya bahwa sengketa merek ini memang memberikan dampak yang cukup besar. Yang pertama itu dari reputasi perusahaan. Dia itu dapat terganggu karena muncul kebingungan mengenai keaslian produk di mata konsumen. Dan yang kedua, kepercayaan konsumen tentunya menurun apabila mereka mengalami kesulitan dalam membedakan produk asli dan produk yang menggunakan merek yang mirip. Dan yang ketiga, sengketa hukum juga dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan karena membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya untuk proses penyelesaian perkara. Dan yang terakhir, nilai merek atau brand value dapat mengalami penurunan apabila identitas merek tidak lagi eksklusif dan mudah ditiru oleh pihak lain. Padahal sebuah merek itu merupakan aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi salah satu faktor utama dalam membangun loyalitas pelanggan. Jadi pelajaran yang bisa diambil menurut saya, yang pertama, setiap pelaku usaha sebaiknya segera mendaftarkan mereknya sejak awal, menjalankan bisnis agar memperoleh perlindungan hukum. Dan yang kedua, sebelum menggunakan suatu nama atau logo, pelaku usaha perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila merek tersebut sudah terdaftar atau belum. Yang ketiga, perusahaan harus menjaga identitas mereknya secara konsisten agar memiliki ciri khas yang mudah dikenali oleh konsumen. Dan yang keempat, apabila terjadi pelanggaran merek, penyelesaian harus diselesaikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga hak setiap pihak tetap terlindungi. Jadi, menurut saya, perlindungan terhadap merek bukan hanya bertujuan melindungi perusahaan saja, tetapi juga memberikan kepastian kepada konsumen dalam memilih produk yang asli. Demikian pembahasan yang saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya hukum bisnis dalam dunia usaha.